Assalamualaikum anak-anak. Kita bertemu lagi bersama Ibu. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 yaitu organ gerak hewan. Pembelajaran 1 yaitu dengan muatan mata pelajaran, ilmu pengetahuan alam, dan bahasa Indonesia. Pembahasan kali ini yaitu mengenai alat gerak hewan dan ide pokok paragraf. Bagaimana? Sudah siap untuk belajar hari ini? Kita lanjutkan belajar lebih jauh lagi. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, misalnya kelinci, gajah, burung, ikan, kadal, ular, dan lain sebagainya. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, misalnya belalang, cacing, siput, bintang laut, ubur-ubur, dan lain sebagainya. Sekarang, mari kita amati hewan vertebrata berikut ini. Kelinci dan gajah sama-sama bergerak menggunakan kaki. Namun, cara gerak kedua hewan tersebut berbeda. Kelinci bergerak dengan cara melompat, sedangkan gajah bergerak dengan cara berjalan. Kelinci memiliki tungkai belakang yang lebih besar dan panjang dari tungkai depan. Hal inilah yang menyebabkan kelinci bergerak dengan cara melompat. Kemudian perhatikan hewan berikut ini. Burung merupakan hewan vertebrata yang bergerak dengan menggunakan sayap. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang di udara. Sedangkan ikan memiliki organ gerak berupa sirip. Ikan bergerak dengan cara berenang. Sirip ikan terdiri dari sepasang bagian yang ada di kanan dan kiri, serta sirip ekor yang ada di belakang. Sirip-sirip ini bermanfaat agar ikan dapat bergerak ke arah depan. Ular dan kadal merupakan hewan yang bergerak dengan cara melata. Hewan melata adalah hewan yang bergerak dengan menempelkan perutnya ke tanah. Sekarang, mari kita pelajari alat gerak dan cara gerak hewan avertebrata. Belalang memiliki alat gerak berupa sayap dan 3 pasang kaki yang beruas. Karena memiliki alat gerak tersebut, belalang bergerak dengan cara terbang dan melompat. Kupu-kupu bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya. Selain kupu-kupu, hewan avertebrata yang bergerak dengan sayapnya antara lain lalat, nyamuk, dan lebah. Cacing tanah tidak memiliki alat gerak seperti kaki dan tangan. Namun, cacing tanah memiliki otot pada tubuhnya. Cacing tanah memiliki 2 macam otot, yaitu otot memanjang dan otot melingkar. Gerakan kedua otot itulah yang membantu pergerakan cacing tanah, bahkan hingga dapat menembus tanah.
Siput dan bekicot merupakan hewan avertebrata yang bergerak dengan menggunakan otot yang biasa disebut dengan kaki perut. Bintang laut bergerak di dasar laut dengan cara merayap menggunakan kaki-kaki tabungnya. Ubur-ubur dan cumi-cumi bergerak menggunakan tentakel. Tentakel adalah organ tubuh yang dapat memanjang dan bersifat fleksibel. Demikian tadi sahabat cerdas penjelasan tentang organ gerak hewan. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi organ gerak. Di sini terdapat sebuah tayangan video. Silahkan kalian simak dan tonton tayangan video berikut ini. Setelah kalian menyimak tayangan video tadi, apa yang kalian ketahui tentang alat gerak hewan? Iya, tentu alat gerak pada setiap hewan jelas berbeda. Ada yang menggunakan kaki, ada yang menggunakan sayap, dan ada juga yang menggunakan sirip. Lalu, bagaimana ya caranya hewan dapat bergerak? Ada yang tahu? Iya, tentu. Cara hewan bergerak jelas berbeda. Meskipun ada sebagian hewan yang bergerak dengan menggunakan alat gerak yang sama. Misalnya, ada seekor kelinci dan seekor harimau. Alat gerak yang digunakan kedua hewan tersebut yaitu menggunakan kaki. Namun, cara hewan tersebut untuk bergerak jelas berbeda. Kelinci bergerak dengan cara melompat menggunakan kakinya. Sedangkan harimau bergerak dengan cara berjalan menggunakan kakinya. Bagaimana? Sampai sini? Paham? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ide pokok paragraf. Apakah kalian tahu apa itu ide pokok? Untuk membahas lebih jelas apa itu ide pokok, silahkan kalian simak penjelasan berikut. Pokok pikiran adalah gagasan pokok. Kata lain dari gagasan pokok adalah ide pokok. Jadi, ide pokok dan gagasan pokok itu sama saja dengan pokok pikiran. Ketiga kata tersebut memiliki arti yang sama. Jadi, jangan bingung lagi ya anak-anak. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk mari kita bahas apa itu ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Kata gagasan yang berarti ide atau pikiran. Sedangkan kata dasar yang memiliki arti awal atau pertama. Jadi, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar utama atau pertama dalam pengembangan sebuah paragraf. Perlu kalian ketahui bahwa dalam membuat sebuah paragraf, kita harus menentukan terlebih dahulu. Yang pertama, itu ada ide pokok. Langkah pertama dalam membuat sebuah paragraf, kalian menentukan terlebih dahulu ide pokok. Setelah kalian menentukan ide pokok, selanjutnya kalian membuat kalimat utama. Setelah kalimat utama terbentuk,
maka kalian membuat kalimat pengembang. Apabila ketiga aspek tersebut telah terpenuhi, maka terbentuklah sebuah paragraf. Selanjutnya yaitu ada macam-macam paragraf berdasarkan letak ide pokoknya. Yang pertama ada deduktif. Artinya, kalimat utama berada di awal kalimat. Yang kedua ada induktif. Artinya, kalimat utama berada di akhir kalimat. Yang ketiga ada campuran, di mana kalimat utama berada di awal dan dipertegas di akhir paragraf. Nah, untuk lebih memahami apa itu ide pokok, silahkan kalian baca teks berikut ini. Setelah kalian membaca teks tadi, coba kalian temukan ide pokok dalam teks tersebut. Sudahkah kalian menemukan ide pokok dari teks tersebut? Ya, betul. Ide pokok dari teks tersebut yaitu tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Bagaimana? Gampang bukan? Nah, setelah kalian menentukan ide pokok dari teks tersebut, kira-kira kalimat tersebut termasuk ke dalam paragraf apa ya? Ada yang tahu? Ya, betul. Berdasarkan letak ide pokoknya, kalimat tersebut termasuk ke dalam paragraf deduktif. Mengapa demikian? Karena letak ide pokok tersebut berada di awal kalimat. Setelah kalian menyimak penjelasan mengenai materi tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, jika tidak ada, maka untuk lebih memahami terkait materi hari ini, silahkan kalian kerjakan lembar kerja peserta didik yang telah Ibu bagikan tadi melalui WhatsApp group. Silahkan kalian isi dan kalian kumpulkan hari ini pukul 1 siang. Baik, kegiatan hari ini tidak terasa ya telah selesai tersampaikan. Silahkan kalian kerjakan LKPD-nya dan Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah ikut serta dalam kegiatan pada hari ini. Ibu tutup, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.